Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Alifia Wirusda dengan NIM 3333210052, jurusan Teknik Industri 2021, mata kuliah Kimia Dasar kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan kimia bagian pertama. Materi yang akan saya bahas ada 5 poin. Yang pertama, pengertian reaksi kesetimbangan. Yang kedua, syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Yang ketiga, tetapan kesetimbangan konsentrasi Kc, homogen dan heterogen. Yang keempat, hasil bagi reaksi atau Ki. Yang kelima, hubungan Kc dan Ki. Pengertian reaksi kesetimbangan. Keadaan di mana reaksi kimia berjalan ke kanan dan ke kiri pada kecepatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Rasio konsentrasi atau jumlah reaksi dan produk tidak berubah seiring dengan perubahan waktu. Kondisi setimbang akan tercapai apabila laju pembentukan produk sama dengan laju kembali penguraiannya. Dengan kata lain, laju reaksi ke arah kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Persamaan reaksinya seperti berikut. Zat yang muncul di ruas kiri disebut reaktan dan yang di ruas kanan disebut produk. Simbol panah ganda atau panah dua arah menunjukkan bahwa reaksinya reversibel atau bolak-balik. Lalu huruf kecil ini menyatakan koefisien dari zat tersebut. Syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Yang pertama berupa reaksi bolak-balik. Suatu reaksi yang bisa dikatakan sebagai suatu reaksi yang seimbang dan akan mencapai berbagai taraf-taraf kesetimbangan jika suatu reaksi baliknya bisa dengan mudah terjadi secara bersamaan. Yang kedua, bersifat dinamis. Suatu reaksi kesetimbangan merupakan suatu aspek yang tidak bersifat statis, melainkan memiliki sifat yang dinamis. Itu artinya bahwa secara mikroskopik, reaksi berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah dan akan hadir dalam laju yang sama. Yang ketiga, dilakukan dalam suatu sistem yang tertutup. Kesetimbangan kimia ini hanya dapat berlangsung di dalam sebuah sistem yang tertutup. Sistem yang tertutup ini ialah suatu sistem reaksi kimia di mana berbagai zat-zat yang memiliki suatu reaksi atau zat-zat hasil reaksi tidak ada yang akan meninggalkan suatu sistem. Tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Tetapan kesetimbangan konsentrasi adalah perbandingan hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Rumus Kc itu sama dengan konsentrasi C dipangkatkan koefisiennya dikali konsentrasi D dipangkatkan koefisiennya per konsentrasi A dipangkatkan koefisiennya dikali konsentrasi B dipangkatkan koefisiennya. Jadi yang atas itu adalah hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan koefisiennya, yang bawahnya itu adalah hasil kali konsentrasi reaktan yang dikalikan pangkat koefisiennya. Lalu yang perlu diingat adalah fase yang berlaku dalam Kc itu hanya gas dan larutan. Jadi selain gas dan larutan seperti solid atau liquid itu tidak perlu dimasukkan ke rumus Kc. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama kesetimbangan homogen, yang kedua kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen terjadi jika fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi wujudnya sama, yaitu gas seluruhnya atau larutan seluruhnya. Contoh kesetimbangan homogen itu ada kesetimbangan dalam sistem gas-gas. Nah, pada contohnya reaksi berikut, 2SO2 dalam fase gas ditambah O2 dalam fase gas membentuk 2SO3 dalam fase gas. Jadi, baik produk maupun reaktannya itu wujudnya sama-sama gas. Lalu kesetimbangan dalam sistem larutan-larutan. Contoh reaksinya NH4OH dalam fase aquos terurai menjadi NH4+ dalam fase aquos ditambah OH- dalam fase aquos. Jadi baik produk maupun reaktannya itu semuanya adalah wujudnya aquos. Contoh menentukan rumus Kc pada kesetimbangan homogen pada reaksi 2HI dalam fase gas
terurai menjadi H2 dalam fase gas ditambah I2 dalam fase gas. Maka rumus KC-nya adalah konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 per konsentrasi HI dipangkatkan 2. Nah, pangkat 2 ini karena koefisien HI itu adalah 2. Fase timbangan heterogen. Fase timbangan heterogen terjadi jika fase reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi wujudnya berbeda. Nah, contoh kesetimbangan heterogen, kesetimbangan dalam sistem padat gas. Reaksinya CaCO3 dalam fase solid terurai menjadi CaO dalam fase solid ditambah CO2 dalam fase gas. Lalu kesetimbangan dalam sistem padat larutan. BaSO4 dalam fase solid terurai menjadi Ba2+ dalam fase aquos ditambah SO42- dalam fase aquos. Nah, jadi di sini dalam reaksi ini juga wujudnya ada yang solid dan ada yang aquos. Lalu kesetimbangan dalam sistem larutan padat gas. Contoh reaksinya CaHCO3 2 kali dalam fase aquos terurai menjadi CaCO3 dalam fase solid ditambah H2O dalam fase liquid ditambah CO2 dalam fase gas. Jadi pada reaksi ini itu wujudnya berbeda-beda, campuran. Jadi ada aquos, ada solid, ada liquid, dan ada gas. Nah, contoh menentukan rumus KC pada kesetimbangan heterogen pada reaksi Zn dalam fase solid ditambah CO2+ dalam fase aquos menjadi Zn2+ dalam fase aquos ditambah Cu dalam fase solid. Maka KC-nya itu sama dengan konsentrasi Zn2+ per konsentrasi Cu2+. Nah, karena tadi pada rumus KC itu yang hanya bisa masuk ke rumus KC yang zat fasenya aquos atau gas. Nah, karena pada reaksi ini tuh ada solid dan ada aquos, maka kita masukkan yang zatnya hanya aquos saja. Contoh soal menentukan KC. Dalam ruang 5 liter berlangsung reaksi kesetimbangan 2SO3 terurai menjadi 2SO2 ditambah O2. Pada pemanasan 1 mol gas SO3 diperoleh 0,25 mol gas O2, maka tetapan kesetimbangannya adalah, nah, mula-mula kita membuat tabel MRS. M itu mula-mula, R itu reaksi, S itu sisa atau setimbang. Nah, kita tulis apa yang diketahui di soal. Mula-mulanya itu gas SO3 1 mol. Lalu yang sebelah kanannya ini belum ada. Lalu apalagi yang diketahui di dalam soal itu diperoleh 0,25 mol gas O2. Kita taruh di tabel yang R ini 0,25 mol gas O2. Nah, karena O2 ini ada diketahui molnya, maka kita bisa cari ZSO3 ini dalam keadaan reaksi. Jadi 2/1 dikali 0,25 mol. 2 itu dari koefisien SO3, per 1 itu dari koefisien O2, dikali yang diketahui 0,25 mol. Molnya O2. Berarti hasilnya sama dengan 0,5. Lalu yang SO2 juga sama, 2/1 dikali 0,25 mol, sama dengan 0,5. Lalu yang kiri ini dikurang, 1 dikurang 0,5 mol, sama dengan 0,5 mol. Lalu yang kanan ini kita tambah 0,5, 0,25. Nah, lalu setelah itu rumus KC dari persamaan reaksi berikut adalah konsentrasi SO2 dipangkatkan 2 dikali konsentrasi O2 per konsentrasi SO3 dipangkatkan 2. Nah, ini SO2 dipangkatkan 2, 2-nya dari koefisien SO2. Nah, ini SO3 dipangkatkan dulu juga dari koefisien SO3. Nah, karena yang baru kita cari adalah mol dalam keadaan setimbang, sementara kalau dimasukkan ke rumus KC itu adalah konsentrasi atau molaritas, maka kita akan merubah dari mol ke molaritas. Oke. Ini konsentrasi SO2 sama dengan 0,5 mol dikali 1/5 liter. 5 liter adalah yang diketahui pada soal, sama dengan 0,1 molar. Yang konsentrasi O2 sama dengan 0,25 mol dikali 1/5 liter sama dengan 0,05 molar. Konsentrasi SO3 sama dengan 0,5 mol dikali 1/5 liter sama dengan 0,1 molar. Setelah kita dapatkan hasil konsentrasi masing-masing zatnya, kita masukkan ke rumus KC. Nah, akan diperoleh hasil KC sama dengan 0,05.
Selanjutnya menentukan hasil bagi reaksi atau Q. Pada reaksi yang belum mencapai kesetimbangan, hukum aksi massa hanya dapat mengukur koefisien reaksi. Misal reaksi kimia di bawah belum mencapai kesetimbangan. Persamaan reaksinya sebagai berikut, maka koefisien reaksi dapat ditulis sebagai Q sama dengan konsentrasi C dipangkatkan koefisiennya, dikali konsentrasi D dipangkatkan koefisiennya, per konsentrasi A dipangkatkan koefisiennya dikali konsentrasi B dipangkatkan koefisiennya. Kalau reaksi pada keadaan setimbang, maka Q sama dengan Kc. Selain itu, tergantung pada hubungan antara Q dan Kc. Reaksi dapat berjalan ke arah kanan atau ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kiri. Nah, hubungan Kc dan Q. Nah, perlu diingat teman-teman, Kc itu digunakan hanya pada keadaan setimbang, sedangkan Q digunakan pada awal reaksi ataupun bisa juga pada keadaan sembarang. Nah, untuk memprediksi arah reaksi dilakukan dengan membandingkan nilai Kc dan Q. Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, Q lebih kecil daripada Kc, atau produk lebih kecil dari reaktan, maka reaksinya bergeser ke kanan, ke arah produk. Jika Q sama dengan Kc, reaksi dalam keadaan setimbang, dan jika Q lebih besar daripada Kc atau produk lebih besar daripada reaktan, reaksi bergeser ke kiri atau ke arah reaktan. Contoh soal menentukan Q. Dalam wadah 25 liter pada suhu 400 derajat Celcius berlangsung reaksi N2 ditambah 3H2 membentuk 2NH3. Dan terlarut campuran 0,5 mol N2, 1,5 mol H2, dan 0,25 NH3. Ramalkan ke arah mana reaksi harus berlangsung untuk mencapai kesetimbangan jika diketahui Kc pada suhu 400 derajat Celcius adalah 0,5. Nah, maka kita menentukan rumus Q terlebih dahulu. Konsentrasi NH3 dipangkatkan 2 per konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan 3. Nah, ini pangkatnya dari koefisiennya. Lalu, karena yang diketahui di soal itu adalah masing-masing mol zatnya, kita perlu merubah dari mol ke molar. Jadi, konsentrasi NH3 sama dengan 0,25 mol dikali 1 per 25 liter. Ini 25 liter dari volume yang diketahui pada soal, sama dengan 0,01 molar. Konsentrasi N2 sama dengan 0,5 mol dikali 1 per 25 liter sama dengan 0,02 molar. Konsentrasi H2 sama dengan 1,5 mol kali 1 per 25 liter sama dengan 0,06 molar. Setelah kita dapat masing-masing konsentrasi zatnya, kita masukkan ke rumus Q-nya. Maka dihasilkan Q sama dengan 28,28. Maka dapat kita simpulkan, Q lebih besar daripada Kc. Q-nya itu 28,28, Kc-nya itu 0,5 yang ada pada soal. Jadi Q lebih besar daripada Kc, sehingga untuk mencapai kesetimbangan reaksi harus berlangsung ke arah kiri. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.